إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد حاضرين جماعة صلاة الجمعة rahimani wa rahimakumullah. Dalam Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita dalam dua ayat. Yang pertama dalam surat Al-An'am, wa kadzalika nufassilul ayati wa litastabina sabilul mujrimin. Dan demikianlah kami menjelaskan secara terperinci ayat-ayat kami, kebenaran yang turun dari Allah, dan agar jelas pula bagi kalian jalannya orang-orang mujrim, orang-orang yang melakukan jarimah, kemaksiatan, segala perkara yang menyimpang dan sesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Juga di dalam surat An-Nisa Allah terangkan kepada kita, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan barang siapa yang menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah tampaknya hidayah kepadanya, dan dia ikuti selain jalannya kaum mukminin, kami akan palingkan dia sebagaimana dia telah berpaling dari jalan kami, dan akan kami jerumuskan dia ke dalam jahannam, dan sungguh itu tempat kembali yang sejelek-jeleknya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah dan yang saya hormati, dalam ayat yang mulia ini terangkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah bahwa sesungguhnya Allah dalam Quranul Karim, demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kaum mukminin dua jalan, yaitu jalannya kaum mukminin, jalan kebenaran al-haq. Allah jelaskan kepada mereka secara terperinci, secara jelas dan gamblang, tidak ada kesamaran sama sekali di dalamnya. Nufassilul ayat, kami yang menjelaskan dan memperinci ayat-ayat kebenaran dari kami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan beliau, dalam sunnah beliau, menjelaskan perincian kebenaran dan al-haq yang Allah ajarkan kepada kaum mukminin. Namun demikian, Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan jalannya orang-orang mujrim, pelaku jarimah, segala yang menyalahi, segala yang menyimpang dari ajaran Allah, dari ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dua jalan ini diterangkan oleh Allah dan Rasul kepada kaum mukminin jelas-jelasnya. Allah terangkan dalam Quran bahwa Allah meridhai dan memberi taufik kepada orang-orang mukminin yang melalui dan mengikuti jalannya kaum mukminin yang diridhai oleh Allah, jalan yang digariskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mereka. Allah pun jelaskan kepada mereka bahwa Allah memberikan khudlan, Allah tidak memberikan taufik, bahkan Allah murka kepada orang-orang mujrimin yang meninggalkan
dan menyalahi jalannya kaum mukminin, jalan para sahabat Rasulullah, para tabi'in dan a'immatus salaf rahimahumullah. Allah terangkan kepada mereka, kepada kaum mukminin, amalan-amalan yang dilakukan oleh kaum mukminin dalam jalan mereka, jalan al-haq, jalan yang diridhoi oleh Allah. Allah pun terangkan kepada mereka amalan orang-orang mujrimin, apa saja perilaku mereka. Dijelaskan oleh Allah untuk perbedaan yang nyata, apa yang diamalkan oleh kaum mukminin, apapun yang diamalkan oleh mujrimin. Apa yang menjadi akidah dan keyakinan kaum mukminin, apa pula yang menjadi akidah dan keyakinan kaum mujrimin. Apa yang menjadi akhlak dan sifat mulia kaum mukminin, apa pula yang menjadi akhlak dan sifat tercela kaum mujrimin. Apa yang menjadi manhaj yang dilalui oleh kaum mukminin dan diamalkan mereka, apa pula yang menjadi manhaj dan pemikiran kaum mujrimin. Allah terangkan pula kepada kita, kepada kaum mukminin, akibat yang akan didapati oleh dua kelompok ini. Kebahagiaan di dunia, kenikmatan yang abadi di akhirat bagi mereka yang menjalani jalan kaum mukminin. Akibat yang akan diderita oleh orang-orang mujrimin yang meninggalkan jalan kaum mukminin, kesengsaraan di dunia, siksaan dan azab yang diancamkan kepada mereka di akhirat kelak. Demikian secara terperinci dan jelas Allah terangkan siapa kaum mukminin dan jalan mereka, siapa pula orang-orang mujrimin. Setiap orang yang menyalahi ajaran Allah dan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan jalan kaum mukminin, beragama tanpa bimbingan salafus saleh rahimahullah, dan apa saja yang menjadi ciri khas agama mereka, akibat yang akan mereka hadapi di dunia dan di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maka menjadi keharusan bagi seorang mukmin untuk mengenali dua jalan ini, mengenali jalan kebenaran, mengenali pula jalan kebatilan, mengenali jalan kebenaran untuk dia cintai, untuk dia amalkan, untuk dia dakwahkan dan dia bela kebenaran tersebut dan orang-orang yang menegakkannya. Mengenali jalan kebatilan untuk dia benci, untuk dia tinggalkan, dan dia takdir orang lain untuk jauh daripadanya. Demikian sifat orang-orang mukmin, dan itu yang menjadikan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebaik-baiknya generasi umat ini. Khairu ummati qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik umat ini adalah generasiku, para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian yang setelahnya, kemudian yang setelahnya. Mereka dimuliakan oleh Allah karena mereka mengerti benar lika-liku kebatilan, jalan-jalan kesesatan, bahkan mereka merasakan hal itu sebelum datangnya Islam, sebelum datangnya sunnah kepada mereka. Begitu Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka pun pelajari akidah dan tauhid, mereka pelajari sunnah dan iman dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka tahu benar tinggi dan mulianya tauhid serta sunnah. Mereka tahu benar karena mereka tahu hina dan rendahnya kesyirikan dan bid'ah. Mereka tahu kemuliaan ketaatan karena mereka tahu pula hina dan lestanya kemaksiatan serta berbagai bentuk dosa dan kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang yang termulia.
Dan mereka lah orang-orang yang paling afdal, orang-orang yang paling bermanfaat untuk umat manusia, yang mengenali kebenaran secara terperinci dan tahu kebatilan pula secara terperinci, sehingga mereka ajarkan kebenaran, mereka dakwahkan kepada umat manusia, dan mereka ketahui dasar-dasar hukumnya, karena itu ilmu yang mereka pelajari. Mereka pula ketahui kebatilan, mereka takdir kepada umatnya untuk benci, memusuhi dan menjauhi segala bentuk kebatilan itu, karena kemuliaan sesuatu, kesucian sesuatu akan tampak lebih jelas ketika seorang mengenali yang bertentangan dan berlawanan darinya. Hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka dengan ini hendaknya setiap mukmin mempelajari dan mengenali kebatilan sebagaimana diajarkan oleh Allah, sebagaimana diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, agar dia waspada, bisa menyelamatkan dirinya, keluarganya dan saudara-saudaranya kaum mukminin umat ini dari segala bentuk kebatilan yang dimurkai oleh Allah dan mendatangkan azab serta kemurkaan Allah kepada mereka. Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu, dari kefakihan beliau mengatakan, "Kana nabi yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafatan an yudhikani." Banyak orang selalu bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan, namun aku selalu bertanya kepada Rasulullah tentang kejelekan-kejelekan, karena aku takut. Aku khawatir kejelekan itu menimpaku. Aku berada dalam kejelekan sementara aku tidak sadari. Tidak disadari, seseorang terjerumus dalam kejelekan, seseorang berada dalam kebatilan, tidak dia sadari karena memang tidak dia pelajari, tidak dia sadari karena memang tidak dia kenali mana yang batil, mana yang dimurkai Allah, mana yang bukan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu hadirin sekalian, para ulama Islam, para a'imah rahimahullah menuliskan karya-karya mulia mereka yang bermanfaat dan besar harganya untuk umat ini, menjelaskan perincian-perincian kebenaran, juga perincian-perincian kebatilan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam karya besar beliau Iqtidaa Shiratal Mustaqim fi Mukhalafati Ashabil Jahim, dalam karya beliau tersebut beliau terangkan sifat-sifat kaum mukminin yang diajarkan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bertentangan dengan sifat dan ajaran orang-orang Jahannam, kufar, musyrikin, Yahudi dan Nasara maupun selain mereka. Demikian pula Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam karya besar beliau Masailul Jahiliyah allati khalafaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permasalahan-permasalahan jahiliyah yang ditentang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tulis untuk dipelajari umat ini, agar dengan itu mereka kenali kebatilan, mereka pahami kejelekan yang dimurkai Allah, yang datangnya bukan dari Rasul mereka sallallahu alaihi wasallam, sehingga dalam beragama mereka di atas bayyinah, mereka di atas basirah, ilmu yang jelas bahwa agama mereka, akidah, ibadah, akhlak dan manhaj mereka semuanya hanyalah yang datang dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dua jalan kaum mukminin dan jalan kaum mujrimin
akan sulit untuk dipahami dan diketahui oleh seorang muslim, akan sulit untuk diamalkan oleh seorang muslim akibat dua penyakit yang menyebabkan perkara tersebut. Dua penyakit tersebut adalah penyakit syubhat dan syahwat. Syubhat, kerancuan pemikiran, kesalahpahaman pemikiran yang itu mengakibatkan tidak jelasnya kebenaran, tidak jelasnya pula kebatilan, rancuh dan kabur. Seseorang tidak melihat jelas kebenaran yang dipelajarinya, sehingga tidak akan kemudian mencintainya, apalagi kemudian mendakwakannya, mengamalkannya, atau bahkan diharapkan memperjuangkan kebenaran tersebut. Samar baginya kebatilan, sehingga sulit untuk dia benci, sulit untuk dia tinggalkan, apalagi untuk memerangi dan mentakdir umat daripadanya. Dua penyakit ini, yang kedua adalah syahwat. Syahwat, terkadang orang jelas tahu betul tentang kebenaran yang dia pelajari, dalil-dalilnya, mengerti betul tentang kebatilan yang dimurkai Allah, yang dibenci dalam syariat, yang bukan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan pula jalannya kaum mukminin. Dia mengerti benar jalan tersebut yang di luar bimbingan para ulama, para a'imah rahimahullah, tetapi syahwat menghalangi seseorang untuk mengikuti jalan kaum mukminin. Ada syahwat, ada keinginan-keinginan pribadi, ada muatan-muatan duniawi, sehingga walaupun dia tahu kebenaran, tetap dia tidak bisa mengikutinya. Walaupun dia tahu jalan kebatilan, jalannya mujrimin, tetap saja dia ikuti. Tetap dia tidak bisa menjauhi dan membencinya, apalagi mentakdir umat daripadanya. Oleh sebab itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam selalu berlindung diri kepada Allah dari dua penyakit ini, seperti yang beliau sering ucapkan dalam doa, Allahumma arinil haqqa haqqa warzuqni ittiba'ah wa arinil batila batila warzuqni ijtinabah. Ya Allah, tampakkan kepadaku yang hak itu sebagai yang hak, dan beri aku kemampuan untuk mengikutinya. Tampakkan pula kepadaku yang batil itu sebagai batil, dan beri kepadaku kekuatan untuk menjauhinya. Meminta kepada Allah untuk ditampakkan kepada beliau yang hak itu sebagai hak, jelas, yang batil itu sebagai batil, dan ini menepis segala bentuk syubhat, kerancuan pemikiran, sehingga dengan tertepisnya syubhat, jauhnya syubhat, orang akan paham benar, jelas baginya, memiliki furqan pemisah, mana yang hak, mana jalan kaum mukminin, mana jalan yang diwariskan oleh Rasul dan para sahabatnya, para tabi'in dan para imam dakwahnya, mana pula jalannya kaum mukminin yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau pula meminta kepada Allah kekuatan untuk mengikuti kebenaran tersebut, meminta kepada Allah kekuatan untuk meninggalkan dan membenci kebatilan, karena syahwat terkadang menghalangi orang untuk mengikuti kebenaran. Syahwat terkadang menghalangi orang untuk meninggalkan segala bentuk kebatilan, walaupun jelas baginya kebenaran adalah kebenaran, tampak baginya kebatilan adalah kebatilan. Namun syahwat, tuntutan nafsu, tuntutan hawa nafsu, kepribadian, muatan pribadi dan kepentingan-kepentingan dunia menghalangi seseorang untuk tunduk dan taat kepada kebenaran, menghalangi seseorang untuk benci dan antipati serta mentahdir dari kebatilan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan ini memberikan kepada kita taufik dan kekuatan untuk selalu melihat kebenaran sebagai kebenaran dengan jelas
dan kebatilan sebagai kebatilan dengan jelas. Diajarkan kepada kita ilmu yang benar dan amalan yang saleh. Diberi kepada kita taufik untuk mengikuti jalannya kaum ini dan menjauhi jalannya kaum ini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Aqulu ma sami'tum. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.